Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Yoga Kasih Kaipo. Di sini saya akan membahas mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup dari umat Islam itu sendiri. Al-Quran ini dijadikan pedoman hidup dan juga sumber utama ataupun sumber hukum utama dalam hukum Islam. Yang kedua ada Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan yang operasional. Jadi Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Jadi dia menjadi sumber kedua setelah Al-Quran ataupun menjadi penjelasan secara operasional dari Al-Quran itu sendiri. Yang selanjutnya akal dan proyeksi ijtihad. Yang pertama pengertian akal. Akal menurut Al-Quran itu lebih khusus menurut pengertian para Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang, digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahir suatu ide, suatu gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akal yang makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Jadi perbedaan antara manusia dan hewan-hewan lain itu ataupun dengan makhluk lain itu yaitu manusia diciptakan dengan akal dan pikiran. Akal dan proyeksi ijtihad selanjutnya mengenai proyeksi ijtihad. Jadi ijtihad itu sendiri merupakan bahasa yang berarti usaha keras dan bersungguh-sungguh, sedangkan pengertian dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapannya. Biasanya ini dilakukan oleh mujtahid. Adapun penerapan ijtihad. Nah, ijtihad ini sendiri diterapkan dengan dua cara. Yang pertama ijma dan yang kedua qiyas. Jadi ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Jadi setelah Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW wafat, para mujtahid ini memberikan ijma'nya ataupun memberikan kesepakatannya untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya. Sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang disepadankan. Cukup sekian mengenai sumber hukum Islam dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.